Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 206 episode 62. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallow Star chapter 207 episode 63. Jet otomatis melayang tinggi di udara. Luo Feng melihat ke bawah dari atas, satu demi satu, jet tempur kecil tersebar di sekeliling danau besar. Beberapa ada di sana untuk membuat meriam laser. Sementara yang lain memiliki alat khusus untuk eksplorasi dan untuk memantau situasi di danau. Apapun masalahnya, sejumlah besar pekerja, di bawah perlindungan sekelompok pejuang, telah memulai pekerjaan mereka. Sementara itu, tidak ada pemandangan monster hidup dalam rentang 1/10 di dekat danau. Selain jet tempur kecil ini, ada 6 pesawat besar lainnya untuk penumpang. Seluruh dunia dan negaranya telah mengatur berapa banyak orang yang akan datang. Luo Feng menghela nafas dengan emosi. Kemampuan sebuah negara untuk memimpin dan menggalang kekuatan pasti ada di level yang berbeda. Hanya pesanan dan semua jenis fasilitas dan konstruksi, beserta talenta dan elit dikerahkan dan dikumpulkan di sini. Markas komando, saya nomor 03, situasi normal. Markas komando, saya nomor 08, penyesuaian arah selesai. Sejumlah besar berita dan laporan mengalir ke markas komando. Sebuah pesawat penumpang berbentuk cakram darah merah yang sangat besar berhenti sekitar 1.500 meter dari pantai. Ini adalah pusat tepat dari seluruh danau pulau berkabut. Tempat pasukan dan armada Huaxia ditempatkan dan bermarkas. Ini adalah markas komando. 6 pesawat penumpang berbentuk cakram besar berjarak 10 meter terpisah, berbaris anggun di tepi danau. Mereka masing-masing berasal dari tempat yang berbeda, Huaxia, Rusia Soviet, India, Amerika, dan bahkan aliansi SDM Eropa. Biaya konstruksi dari masing-masing pesawat penumpang berbentuk cakram ini sangat mahal. Pangkalan normal bahkan tidak mampu membelinya, atau hanya tidak dapat menyisihkan uang untuk melakukannya. Bahkan ada saat-saat di mana 5 negara besar dan aliansi SDM mengambil dan berbagi salah satu pesawat penumpang berbentuk cakram besar ini untuk mendarat di tepi danau, menggunakannya sebagai basis operasi bersama. Dengan kemampuan pertahanan yang hebat dan mobilitas tinggi, itu memang merupakan basis operasi yang optimal. Lebih baik aku serius dan menyelesaikan level 2 dari pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi. Luo Feng sangat bersemangat dan ingin tahu. Di satu sisi mengamati jalannya acara di bawah sambil mempersiapkan untuk memulai pelatihannya di sisi lain. Tiba-tiba, komputer mini kuantum di lengannya menyala dan mulai bergetar sedikit. Hei, apa kabar? Luo Feng menjawab panggilan itu. Saya Jia Yi, bolehkah saya mendapat kehormatan mengundang perwakilan Luo Feng untuk rapat? Suara menonjol tapi lembut terdengar. Jia Yi, apakah kamu di sini sekarang? Emosi Luo Feng bergerak. Luo Feng, di udara, Anda harus dapat melihat bahwa pantai pulau berkabut memiliki total 6 pesawat penumpang berbentuk cakram besar kan? Yang merah darah persis di mana basis operasi Huaxia kami berada. Aku di sana. Saya sudah mengatur agar orang-orang menyambut Anda di pintu masuk pangkalan. Jia Yi sangat antusias dengan pertemuan itu. Aku akan segera ke sana. Luo Feng terbang langsung dari jet mobilnya dan menuju ke pesawat penumpang berbentuk cakram merah darah. Menguji kemampuan pertempuran, tingkat siswa kelas 9 dan tampilan di atas.
Luo Feng mengarahkan komunikator langsung ke pesawat ruang angkasa penumpang. Tiba-tiba, layar dari komputer mini kuantum lengannya menampilkan pesan. Oh, 4 perwakilan, setinggi 12 wargots, kami di Huaxia selalu sangat kuat. Luo Feng diam-diam terkejut. Luo Feng terbang dan mendarat di pintu masuk pesawat ruang angkasa penumpang. Seorang gadis cantik dan dengan wajah yang bagus dengan rendah hati mendekati perwakilan Luo Feng. Tolong ikuti saya. Mengikuti gadis yang menyambut ke jalan setapak pesawat penumpang, gadis itu menjelaskan, lorong ini telah direkonstruksi ke jalur laser, jika ada penyusup di sini. Dia akan langsung ditembak mati. Tunggu sebentar. Lampu keamanan merah yang awalnya bersinar di atas lorong berbunyi 3 kali sebelum pergi. Para komandan semua berkumpul di kabin lantai atas kapal. Gadis yang menyambut menunjuk ke arah tangga, yang Luo Feng memandang ke atas. Pintu logam di ujung tangga dekat, dan dijaga oleh 2 wargot. Bahkan para penjaga adalah wargot. Luo Feng diam-diam terkejut. Senang melihat perwakilan Luo. Kedua penjaga dengan rendah hati membungkuk. Pintu logam terbuka. Luo Feng berjalan langsung. Aula melingkar khusus ini sudah sepenuhnya direnovasi. Itu tidak memiliki kursi penumpang tunggal, tetapi sepenuhnya dilengkapi dengan fasilitas teknologi terkemuka di dunia. Bahkan beberapa peralatan peradaban kuno digali dan dipasang di sini. Di tengah-tengah ruangan melingkar, ada panggung bulat sedikit menonjol, dan di panggung logam bulat ini berdiri 4 prajurit di baju perang lengkap. Mereka sama sekali tidak muda, bahkan ada yang memiliki rambut putih penuh. Luo Feng, perwakilan Luo. Keempat pria itu tertawa gembira ketika mereka berjalan, dipimpin oleh pria parubaya paling kurus yang tertawa. Luo Feng, sudahkah kamu menerobos? Oh, aku menerobos beberapa hari yang lalu. Luo Feng mengangguk, jelas diarahkan pada fakta bahwa dia terbang tanpa senjata tempurnya. Membiarkan 4 perwakilan tahu bahwa dia telah secara resmi menerobos ke tingkat traveler bintang. Sikapnya langsung berbeda. Perwakilan di masa lalu tidak begitu menghormati Luo Feng. Tapi sekarang dia telah menerobos. Bahkan sebelum menerobos, dia memiliki kemampuan untuk membunuh Liao. Sekarang setelah dia menerobos, seberapa kuat dia menjadi? Dia benar-benar juara di antara para perwakilan, bagaimana mungkin mereka tidak bergairah dan bersahabat dengannya? Tuan Jia Yi, sejak saya mengetahui prestasi perwakilan Jia, saya selalu ingin bertemu dengan Anda. Ketika saya sedang berpatroli sebelumnya, saya tidak bisa bertemu Tuan Jia Yi, sekarang akhirnya terjadi. Luo Feng tertawa. Ini bukan pujian. Sejak statusnya meningkat, ia memiliki akses ke file dan catatan banyak orang. Terutama sekali dia melihat file Jia Yi, Luo Feng sejak saat itu menghormati orang ini. Jia Yi adalah legenda. Generasi ayah Jia Yi, generasi kakek semuanya adalah pria militer. Bahkan kakek tua Jia Yi, pernah bertempur dalam perang 8 tahun, melawan AS dan membantu Korea Utara. Ini adalah keluarga personil militer, namun Jia Yi penuh dengan penyakit ketika ia masih muda. Dia memiliki konstitusi yang buruk dan kecil dan kurus. Namun, selama Nirvana Agung, itu adalah waktu Jia Yi. Ada begitu banyak kisah legendaris tentang penyelamatannya, menyelamatkan lebih dari 10 juta orang Huaxia. Selama Nirvana Agung, para prajurit tidak memiliki sistem pelatihan yang tepat. Tetapi karena ini, Jia Yi menjadi eksistensi militer pertama yang melampaui tingkat wargot.
Kontribusinya dalam membangun pangkalan itu bahkan lebih besar. Dia bangga dengan latar belakang militernya, terutama karena telah menjadi keberadaan yang melampaui Wargot. Jiayi tidak memiliki keraguan sedikit pun dan masih setia kepada negaranya. Selama beberapa dekade, jumlah orang yang diselamatkannya berkisar lebih dari 10 juta. Yang dia selamatkan secara tidak langsung bahkan lebih. Dengan kerja keras dan kekuatannya, Jiayi adalah wakil ketua komisi militer saat ini. Dengan wewenang dan peringkat kekuasaan di 3 teratas di Huaxia. Dia dianggap di militer Huaxia sebagai pemimpin sejati dan elit. Traveler bintang level 2. Jika Jiayi hidup di generasiku. Dengan bimbingan dan pelatihan yang tepat, dia akan berada di tingkat yang lebih tinggi. Luo Feng sangat menghormati dia. Terutama karena dia telah menyelamatkan 10 juta orang selama nirvana yang luar biasa. Haha, aku juga ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh generasi jenius baru Huaxia. Jiayi tersenyum. Ayo, 3 orang di sampingku. Kamu mengenali mereka bukan? Perwakilan Zhu, perwakilan Tuoba, perwakilan Deng. Luo Feng tersenyum. 3 perwakilan itu balas tersenyum. Luo Feng melihat ke arah aula melingkar. Itu dipenuhi dengan banyak jenis peralatan, banyak yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia tidak bisa tidak berkomentar, melihat jenis dan konstruksinya. Ini adalah alat yang benar-benar unik. Tidak seperti konstruksi bumi yang saya kira. Beberapa digali dari reruntuhan kuno. Jiayi menunjuk ke arah layar besar dan memerintahkan, kirim bacaan dari danau pulau berkabut di sini. Ya, Komandan. Layar segera menyala dan menampilkan danau pulau berkabut, ada banyak sosok kompleks di sekitar danau. Angka-angka ini, apakah mereka semua makhluk air? Luo Feng dengan penasaran menatap layar, luar biasa, seluruh populasi makhluk danau semuanya dapat dipindai dari sini. Ini tidak sulit, 5 negara besar semua bisa melakukannya. Jiayi berjalan ke depan layar, menunjuk ke sana, lihat, kedalaman rata-rata danau pulau berkabut sekitar 300 meter. Wilayah terdalam mendekati 1000 meter, namun monster-monster tidak ada di danau. Pindai 3500 m di bawah ini. Perintah Jiayi. Diagram layar mulai berfluktuasi tidak teratur, sampai 3500 m di bawah permukaan tanah. Ini adalah, mata Luo Feng terbuka lebar karena terkejut. Ini adalah monster-monster, yang kita namakan sebagai tentakel monster. Jiayi menunjuk ke arah sosok yang kabur. Sosok itu luar biasa. Layar menggambarkan seluruh pulau 3500 m di bawah permukaan tanah, namun angka ini mengambil setengah dari layar, menunjukkan seberapa besar makhluk ini. Monster Emperor, tentakel monster, memiliki total 13 tentakel, masing-masing membentang sekitar 1500 meter. Jiayi menunjuk ke arah sosok itu. Lihat, itu bahkan membawa cangkang seperti mainan. Mampu menyembunyikan semua tentakelnya dalam cangkang dalam sekejap. Ini belum semuanya. Itu bahkan memiliki fitur khusus yang unik untuk makhluk tentakel. Ia dapat dengan mudah dan cepat menumbuhkan kembali tentakel yang hilang. Jiayi menggelengkan kepalanya. Kami sudah menyisir pulau ini selama beberapa hari dan kami belum menemukan apapun jejak harta atau rahasia. Yang utama adalah bahwa Kaisar Monster ada di sana dan kita tidak berani turun. Luo Feng sedikit mengangguk. Masuki tanah dan bunuh Kaisar Monster itu? Dalam mimpimu. Beberapa hari yang lalu, Hong turun sekali dan berhasil memotong 2 tentakelnya. Sebelum pergi, Jiayi memandang Luo Feng dan tersenyum,
biasanya sangat istimewa ketika sebuah harta muncul, dan biasanya sangat bergantung pada keberuntungan. Ketika berkuasa, Hong sendiri lebih kuat dari semua perwakilan bersama. Namun, jika menyangkut keberuntungan. Petik 2. Luo Feng, apakah Anda bersedia bergabung dengan kami, bantu Huaxia? Jia Yi memandang Luo Feng. Tiga lainnya juga melihat Luo Feng. Luo Feng bingung. Jia Yi ini benar-benar tahu cara menarik kulit harimau, mencari harta karun di danau pulau berkabut, menggunakan negara dan patriotisme untuk mengikat Luo Feng. Jika negara itu benar-benar dalam kesulitan, Luo Feng pasti akan membantu, tapi ini adalah sesuatu yang lain. Tuan Jia Yi, saya minta maaf. Kepala ada di sini, aku merasa tidak enak melawannya. Luo Feng tertawa malu, aku punya masalah lain, aku akan pergi. Setelah menolak, Luo Feng tidak merasa terlalu baik tinggal di sekitar mereka. Jia Yi memperhatikan situasinya dan tersenyum. Tidak apa-apa, kami akan berada di sini sebentar, datang dan ngobrol kalau ada waktu. Iya, Luo Feng tersenyum. Termasuk Jia Yi, keempat perwakilan secara pribadi mengirim Luo Feng keluar. Dan begitu mereka melihatnya terbang sendiri, posisinya di hati mereka telah meningkat pesat. Berjalan keluar pintu pangkalan, ada badai terjadi, daun liar dan gulma bersandar rendah. Perhatian semua personil. Aku, Dojo Kepala Batas, Hong, telah memasuki danau pulau berkabut dalam upaya untuk membunuh monster kaisar. Untuk menghindari kematian akibat baku tembak. Semua personel yang tidak di level perwakilan harus segera memasuki pangkalan mereka. Perwakilan di dekat danau juga harus berhati-hati. Suara gemuruh terdengar di sekeliling danau. Luo Feng mendongak. Jauh tinggi di langit, pria berpakaian hitam yang berteriak di udara itu memang penjaga kerajaan Ice Mountain. Kepala ingin membunuh kaisar monster? Luo Feng tidak bisa tidak terkejut. Apa? Hong ingin membunuh kaisar monster? Jia Yi dan empat perwakilan di belakang Luo Feng juga terkejut dengan berita itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Satu demi satu, para prajurit mulai terbang dan meninggalkan tempat kejadian. Akhir dari chapter 207 episode 63, terima kasih.